Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang kode etik profesi hakim. Berikut nama-nama kelompok 1. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang pengertian hakim. Pengertian hakim menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Komisi Yudisial nomor 22 tahun 2004, yang dimaksud hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Profesor Dr. Bambang Waluyo SHMH menyatakan bahwa yang dimaksud hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan. Jadi secara umumnya itu hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Secara garis besarnya, hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan maksud dan tujuan hakim. Maksud dan tujuan hakim yang pertama yaitu sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim, juga sebagai alat pengawasan tingkah laku hakim. Dan yang kedua, ada sebagai sarana kontrol sosial. Ada juga sebagai sarana pencegah campur tangan ekstrayudisial dan sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Yang ketiga, ada memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat hakim. Sifat-sifat hakim tercermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan panca dharma hakim. Yang pertama yaitu Kartika. Kartika itu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua itu Cakra. Cakra yaitu sifat yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Yang ketiga itu Chandra. Chandra yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Yang keempat Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang terakhir yaitu Tirta, yang artinya sifat yang jujur. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada sikap hakim dalam persidangan. Ini ada 4 poin di mana seorang hakim harus bersikap dalam persidangan. Yang pertama itu, hakim bersikap atau hakim bertindak menurut garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam hukum acara perdata atau hukum acara pidana berdasarkan kasus yang sedang disidangkan di persidangan. Yang kedua ini, hakim tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara. Nah, ini untuk menjaga sifat individualis hakim yang akan memutuskan suatu perkara yang tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak lainnya. Lalu yang ketiga itu hakim harus bersikap sopan. Bersikap sopan tidak hanya kepada jaksa atau aparat hukum atau pengacara yang terkait dalam persidangan, namun hakim juga harus bersikap sopan terhadap tersangka yang sedang menjalankan persidangannya. Nah, di samping itu juga, hakim juga harus bersikap tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatannya terhadap siapa saja yang ada dalam ruang persidangan tersebut. Yang terakhir di poin keempat itu hakim juga kewibawaan dan hakim itu harus menjalani sidang dengan baik sehingga peserta sidang mempunyai kenikmatan menjalani persidangannya. Selanjutnya ada poin yang disampaikan oleh teman saya itu kewajiban hakim.
Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait kewajiban hakim. Dalam etika profesi hakim, kewajiban hakim ini meliputi 5 hal. Yang pertama, mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak. Jadi dalam hal ini hakim bersifat imparsial. Kemudian yang kedua adalah sopan dalam bertutur dan bertindak. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa perkara dengan arif, cermat, dan juga sabar. Kemudian yang keempat merupakan memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan. Dan yang terakhir, menjaga martabat, kedudukan, serta kehormatan hakim. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larangan hakim. Yang pertama, melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang disidang. Yang kedua, menerima sesuatu atau pemberian janji pihak-pihak yang berperkara. Ketiga, membicarakan suatu perkara yang ditangani di luar acara persidangan. Keempat, mengeluarkan pendapat atas kasus yang ditangani baik dalam persidangan maupun luar persidangan. Kelima, melecehkan sesama hakim, jaksa, penasihat hukum, dan para pihak perkara atau lainnya. Keenam, memberi komentar terbuka atas keputusan hakim kecuali dilakukan dalam rangka kajian ilmiah. Ketujuh, menjadi anggota partai politik atau jabatan yang dilarang oleh undang-undang. Yang ke-8, mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kode etik dan pedoman berperilaku hakim. Yang pertama, itu ada berperilaku adil. Hakim itu harus berperilaku adil dimaknai dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya kepada siapapun orangnya. Atau yang biasa kita pelajari itu asas equality before the law, yang berarti semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum. Yang kedua itu ada berperilaku jujur. Berperilaku jujur ini dimaknai dengan menyatakan kebenaran adalah benar dan kesalahan adalah salah. Jadi hakim itu tidak boleh melenceng dari aturan-aturan hakim atau aturan-aturan hukum tersebut. Yang ketiga itu ada berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana ini dimaknai dengan bertindak sesuai dengan norma yang hidup pada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pinky. Selanjutnya ada kode etik dan pedoman berperilaku hakim. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini dimaknai dengan kesediaan untuk melaksanakan tugas dan mewenangnya dengan sebaik-baiknya, serta berani dalam menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini ditandai dengan sikap seorang hakim, seperti tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan tidak mengungkap atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia selain ada keterhubungan dengan tugas-tugas di pengadilan. Kemudian selanjutnya ada menjunjung tinggi harga diri. Menjunjung tinggi harga diri ini dimaknai dengan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Hal ini ditandai dengan sikap seorang hakim, seperti menjaga wibawa dan martabat lembaga peradilan dan profesi, tidak terlibat dalam transaksi keuangan dan usaha yang memanfaatkan jabatan, tidak menjadi advokat, tidak menjadi arbiter atau mediator tanpa perintah undang-undang, dan tidak menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya, dan tidak melakukan rangkap jabatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tadi karena mungkin PPT-nya nggak sama ya, ke atas lagi yang mandiri. Ya, selanjutnya itu ada mandiri, berperilaku mandiri, artinya ketika perilakunya adalah mandiri, maka di sini dimaknai dengan mampu bertindak sendiri, dia tanpa bantuan orang lain, dan bebas dari campur tangan siapapun. Karena kalau hakim kemudian tidak bersifat mandiri, maka di situ akan putusannya akan mengandung intervensi-intervensi dari beberapa pihak. Selanjutnya,
berintegritas tinggi. Nah, berintegritas tinggi ini tentu harus dimiliki oleh profesi hukum manapun ya. Salah satunya dalam hakim, yaitu hal ini dimaknai dengan sikap setia dan bertanggung jawab pada nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai seorang hakim. Maka ketika hakim itu berintegritas tinggi, maka dia akan terbebas dari perilaku korup maupun perilaku yang menyimpang daripada profesinya. Selanjutnya, bawah lagi. Profesional. Nah, bersikap profesional ini artinya dalam setiap profesi maka harus bersikap profesional. Maksudnya di sini dimaknai dengan sikap moral yang dilandasi dengan tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan sungguh-sungguh, yang didukung dengan keahlian, karena profesional ini berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan otomatis wawasan yang luas dalam menjadi hakim. Lanjut. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini dimaknai dengan kesediaan untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Dia berani dalam menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Lanjut. Kemudian menjunjung tinggi harga diri. Maka sebagai hakim yang dibilang adalah tempat bersemayamnya keadilan terakhir, maka di sini dengan menjunjung tinggi harga diri, hakim itu akan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, serta senantiasa dia akan menjaga kehormatan dirinya sebagai individu dan sebagai aparatur peradilan. Nah, sekian, terima kasih.